Ibu guru hebat ya, Bapak Ibu guru yang sudah menyediakan waktunya berada di forum diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya ini nama Lin Herlina. Saya mengajar di SMP 1 Banjarsari, perbatasan dengan Pangandaran, dan saya di sini sebagai pengajar praktik bagi CGP hebat Bapak Ibu ya, Bapak Ruli Kusuma Ramadhani. Betul ya Pak, lengkap namanya. Baik, sebelumnya saya mau menyampaikan pantun, boleh Bapak Ibu? Boleh. Cakep. Ikan gurame, ikan nila. Cakep. Ikan paus, ikan hiu. Cakep. Bapak Ibu guru SMP 2, I love you. Thank you so much. Thank you. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, forum ini temanya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Ini adalah proses pembelajaran dari CGP untuk bisa memfasilitasi terbentuknya visi misi. Mungkin di masa yang akan datang mungkin kita belum tahu nih Pak Doli ya. Mungkin akan menjadi pimpinan sekolah yang akan membangun sekolah mungkin untuk lebih baik lagi. Pada kesempatan ini telah hadir Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya memberi kesempatan dulu kepada Bapak untuk memberikan penguatan mungkin kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini, dan juga kita khusus untuk Bapak Doli. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan, dan alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa ketemu acara di sini yaitu ini ya, calon guru penggerak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lin ya. Saya takutnya ya mungkin kakeknya dulu adalah dari Cina ya. Iya, Cina, Latin Cina dengan kulit eksotis. Ya, dari Cina, dan beliau adalah sebagai guru praktik ya, guru pengajar praktik ya, pengajar praktik di sini. Yang kedua Pak Rudi juga yang saya hormati sebagai CGP calon guru penggerak, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada pada kesempatan ini yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Ini yang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kepada Pak Rudi ya. Ini adalah pada kesempatan ini adalah tentang visi misi. Seorang pimpinan itu harus tahu visi misi sebelum masuk ke suatu organisasi, ke suatu tempat atau masuk ke sekolah. Itu harus tahu dulu yang pertama itu adalah visi misi. Apa yang akan dijalankan nanti di sekolah itu. Itu ya. Setelah tahu visi misi itu bukan harus selamanya visi misi itu tidak bisa berubah, bukannya Al-Quran, bukan Al-Quran, tapi ini adalah cita-cita luhur suatu organisasi atau sekolah. Bisa berubah, bisa, karena disesuaikan dengan zamannya. Itu mungkin Pak Rudi, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pak Rudi akan lebih mengetahui bagaimana visi misi itu. Dan kepada Ibu juga sebagai pengajar praktik di sini, ya mudah-mudahan nanti ini calon guru penggerak ini lebih bisa untuk bagaimana visi misi ini. Dan termasuk kepada rekan-rekan guru ini semuanya yang ada di sini. Ini calon guru penggerak dan mudah-mudahan ini nanti generasi terus lagi menjadi guru penggerak dan untuk memajukan sekolah ini. Itu saja.
Jadi, selamat pada Pak Rudi dan semuanya untuk melakukan kegiatan ini. Ini adalah ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatannya ya untuk kita semua. Kita lanjutkan, berikutnya adalah inti kegiatan ini adalah proses diskusi yang akan langsung difasilitasi oleh Pak Ruli Kusumawardhani. Waktu dan tempat disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka pendampingan individu kedua buat saya ya, dalam agenda kegiatan pelatihan guru penggerak ya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Moderator, Ibu Lindin, kemudian Bapak Kepala yang sudah memberikan kesempatan waktunya ikut mendorong, memotivasi saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Muhammad. Mohon izin Bapak, Ibu, ya, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah dan mau ya menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Linin bahwa agenda kita itu adalah sebetulnya menganalisis visi yang ada di sekolah ya. Dengan kalimat tumpang ya, kalau saya tadi perhatikan kalimat tumpang memang semuanya memihak kepada siswa. Jadi nanti kita akan lihat apakah visi kita, sekolah kita ya sudah memihak kepada siswa atau guru. Dan ini juga merupakan serangkaian refleksi untuk visi yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya mungkin ya nanti dalam perubahan bisa kita rubah lagi agar lebih tepat sasaran kepada siswa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya, saya semalam sudah membaca puisi karangan Insinyur Soekarno, tapi tidak dibacakan secara langsung. Saya rekam seadanya karena saya memang tidak ahli dalam sejarah. Mohon maaf, didengarkan dulu. Habis pacarannya sudah diantisipasi. Dulu nggak jalan lagi. Nah, ini siap ya. Mohon maaf ini giginya nggak ada satu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeleyep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeleyep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Ibu, Bapak. Sebetulnya yang hebat adalah yang menciptakan puisi. Kita hanya sekedar membaca dan menghayati. Nah, saya sudah mengambil ini ya, apa namanya? Aku melihat Indonesia karya Kalau aku berdiri di pantai Melayu. Nah ini ya. Jadi makna puisi yang terkandung itu adalah, mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini aku melihat Indonesia itu menggambarkan kecintaan mendalam dan rasa kebanggaan penulis terhadap tanah airnya Indonesia melalui berbagai elemen dan budaya yang ada di sekitarnya. Setiap aspek yang diamati, dari lautan yang bergelora di pantai Meliot, ya, sawah yang menghijau, gunung-gunung yang menjulang, hingga suara musik tradisional dan semangat anak-anak desa, semuanya dianggap sebagai perwujudan dari Indonesia itu sendiri. Penulis menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar tempat atau nama, melainkan sebuah identitas yang melekat dalam setiap pengalaman dan pengamatan sehari-hari, menjadikannya sebuah entitas yang hidup dan bernyawa dalam setiap elemen alam, budaya, dan masyarakat. Nah itulah bukan ya, kita tepuk tangan untuk almarhum. Mudah-mudahan ini kita bisa seperti ini ya. Ya kita mah yang kecil aja sekolah aja lah ya. Sekolah kita anggap sebagai tempat yang memang luar biasa ya. Kalau Bung Karno ini sudah Indonesia, jadi apapun yang dia lihat itu adalah satu kesatuan, yaitu Indonesia. Baik Bapak Ibu, itu untuk puisinya. Nah kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah mengisi kalimat-kalimat penumpang. Jadi kita langsung saja membahas dengan atau kita bacakan dulu ya hasilnya ya yang tadi sebentar. Saya coba bacakan sekali lagi yang hasil tadi diisi untuk kalimat penumpangnya ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang ya. Jawabannya memiliki karakter kuat seperti kejujuran, empati, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Kemudian selanjutnya soleh dan solehah serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Kemudian kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis dan produktif. Selanjutnya mampu berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah serta berkontribusi positif bagi komunitas mereka, dan menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ini ya kalimat tumpang yang pertama ya. Kemudian kalimat tumpang yang kedua, mana ini katanya? Ya. Oh jauh. Nah ini. Yang kedua, kalimat tumpang yang kedua itu adalah kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang kuat ya. Kemudian pembelajar seumur hidup yang terus tumbuh melalui pengalaman dan pengetahuan baru. Kemudian peserta didik yang berkolaborasi dengan setiap pihak dan membangun atmosfer belajar yang progresif ya. Kemudian pusat dari setiap upaya pendidikan yang kita lakukan yang kesuksesan mereka adalah tujuan utama kita. Nah yang terakhir, individu yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang dan mencapai impian mereka. Itu kalimat penumpang yang kedua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter yang kuat dan integritas ya. Kemudian pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memicu semangat siswa, kerjasama dan komunikasi yang baik antar guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai hasil terbaik.
lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, ya. Inovasi dalam metode pengajaran untuk memastikan setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memicu semangat siswa, ya. Kalimat terumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah ini ya jawabannya, menghormati sesama dan bekerja sama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan, ya. Pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah, ya. Dukungan dan bimbingan dari guru serta teman-teman sangat penting untuk keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi. Setiap usaha yang mereka lakukan baik dalam belajar maupun berinteraksi akan membentuk karakter dan masa depan mereka, ya. Kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis dan produktif. Sorry, makannya di proses apa? Di kayu nanti. Mana ya juga tadi? Mulai ya. Oh, jadi iya. Balik dia. Nah, yang itu boleh. 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 Ya, boleh. Visi misi tadi, poin. Nah, yang awal-awal. Nah, gitu. Ya. Iya, cahaya tak? Baik. Bagus. Ya. Ininya atas ya. Tapi Pak, kita. Nah, satu. Yang- Satu, dua, tadi, satu. Diulang-ulang. Satu, baik. Nah, satu, dua, tiga. Semangat, 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 semangat. Ada kok ini kan dia bulan. Oke. Tasik Mana apa? Lanjutkan ya. Ngambil dengan sisi sekolah. Baik. Terus beda nomor berapa? Nomor 5 dibaca dulu ya. Baca teman masukkan. Lanjutkan nomor tadi itu sampai nomor 5 ya. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghormati sesama dan bekerja sama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan. Kemudian pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah, ya. Dukungan dan bimbingan dari guru serta teman-teman sangat penting untuk keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi. Setiap usaha yang mereka lakukan, baik dalam belajar maupun berinteraksi, akan membentuk karakter dan masa depan mereka. Kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis dan produktif. Menghormati sesama dan bekerja sama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan, ya. Nomor 5, kalimat penumpang nomor 5 adalah kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk terus mengembangkan diri dan berinovasi dalam metode pengajaran, ya. Selalu berusaha memberikan yang terbaik, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan guna memperkaya pengalaman belajar bersama, ya. Yang selanjutnya, mengembangkan potensi diri dan mencapai prestasi terbaik dalam segala bidang. Bersatu dalam membangun semangat solidaritas dan nilai-nilai positif bagi kemajuan bersama, terus mengembangkan diri dan berinovasi dalam metode pengajaran, ya. Yang terakhir, kalimat penumpangnya adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter, kemandirian, dan kepemimpinan untuk menciptakan individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang perkembangan karakter, keterampilan sosial, dan kepemimpinan yang holistik. Setiap siswa memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan. Menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan siswa. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.
Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan siswa. Nah itulah ya kalimat rumpangnya telah kita lengkapi semuanya, ke 6 poinnya ini sudah kita lengkapi. Coba sekarang kita lihat di visi sekolah kita ya. Nah ini. Nah, visi sekolah kita itu adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berjiwa literat, berprestasi unggul, berkecakapan global, dan berbudaya lingkungan. Nah ini ya visi sekolah yang kita punya sekarang. Nah, coba sekarang kita diskusikan ya. Dari tadi yang 6 poin itu, apakah semuanya sudah diwakili dengan visi yang ini? Menurut Bapak Ibu? Sudah belum? Coba diteliti ya. Yang Ibu ketik, kemudian lihat apakah sudah masuk ke sini ya. Jadi kan di sini mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berjiwa literat, berprestasi unggul, berkecakapan global, dan berbudaya lingkungan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sudah sesuai belum dengan yang tadi kalimat rumpang kita lengkapi? Sesuai, sudah. Apakah perlu ada perubahan tidak untuk visi kita? Belum ada. Jadi sudah ada semuanya ya di sini ya. Kalimat rumpang yang 6 poin itu yang Ibu Bapak jawab itu berarti semuanya sudah terwakili. Ya. Yakini tidak ada lagi yang akan kita rubah. Kita punya mimpi yang barangkali tadi soleh-solehan. Soleh-solehan. Ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia ada. Yang barangkali menghadapi tantangan dalam berkebinekaan global. Berarti kan berkecakapan global. Kan global. Kemudian berakhlak mulia sudah ya. Berjiwa literat nih. Jiwa literat itu gimana maksudnya nih? Mampu berpikir kritis, Oh, kritis, untuk kreatif. memecahkan masalah dan Ya, berarti sudah ya tadi ya. positif Iya. bagi komunikasi, bagi Kalau global berarti ini mungkin kerjasama. Umum, global. secara umum. Secara menyeluruh artinya berkecakapan global itu memiliki kompetensi dalam bidang sesuai dengan perkembangan zaman lah. Itu artinya bahwa sekarang misalkan abad 21 masalah teknologi seperti itu, nah itu udah terdapat di sana. Oke, berarti tadi yang Bapak Ibu ketik sudah mencatat ke sini ya. Alhamdulillah ini sudah visi sekolah, tidak ada lagi perubahan, dan memang visi sekolah itu kalau bisa mungkin 3 tahun atau 2 tahun sekali ini harus dirubah disesuaikan dengan keadaan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas diskusinya. Ternyata visi sekolah kita sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang kita tadi lengkapi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Roli, luar biasa sekali presentasinya ya, dan bisa memfasilitasi proses diskusi dengan awal kalimat-kalimat yang sudah disediakan sebelumnya. Tapi tentu yang lebih penting dari diskusi hari ini adalah refleksi kita. Yang tertulis di sini itu, ini kan layar depan ya, sedangkan layar belakang itu jauh lebih besar ya. Bagaimana kita ingin mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kategori atau indikator berakhlak mulia sendiri itu kan luas sekali ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan secara nasional, pendidikan kita sekarang lebih menguatkan karakter dengan profil pelajar Pancasila yang betul sama mungkin ya. Berakhlak mulia, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini mungkin pertama ya, bisa dilanjutkan ya ini dulu Pak ya.
sama-sama. Nggak hafal semua ikut aja. Saya guru IPA, saya itu paling nggak bisa nyanyi ya, tapi karena bergerak juga Pak, jadi saya ikut nyanyi aja sama yang lain gitu ya. Lumayan kayak ciharanya zaman. Baik, satu dulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah beda sih sebenarnya. Nah, ini poin pertama saja di belakang layar kita itu bermimpikan dulu pengen punya anak yang berakhlak mulia. Tadi dengan bahasa lebih teknis ya, soleh-soleha itu kan diperinci dengan di indikator sub-subnya ya. Ada akhlak untuk diri, akhlak kepada Tuhan, ibadah ya, akhlak beribadah, kemudian akhlak kepada alam. Nah, itu kan berat sekali ya, berat, tapi itu harus, karena itu menjadi tujuan dari kita, keberadaan kita sebagai guru. Kemudian berjiwa literat. Ya. Jadi setiap siswa kita menginginkan anak itu punya kemampuan ini, dimulai mungkin nanti nyambung dengan kegiatan budaya positifnya ya Pak ya. Di sini sudah ada kegiatan yang berkaitan dengan literasi. Ada. Dengan apa Pak? Kegiatan literasi setiap Kebiasaan ya, itu kan perjuangan kita dalam rangka kita memimpikan anak-anak yang punya jiwa literat, kemudian berprestasi unggul. Prestasi juga dengan yang sudah biasanya lomba-lomba ya, dan hari ini pun sedang dilakukan ya OSN, lomba sains nasional untuk mata pelajaran IPA dan IPS ya. Itu kan dalam rangka untuk memacu siswa untuk tidak hanya dalam lingkup yang kecil sekolah saja, tapi juga nasional. Dan ada prestasi akademik, ada non akademik, dan itu semua menjadi tugas kita bersama ya. Jadi, semua berpihak kepada murid. Kita menginginkan kalau bisa mas semua ikut lomba ya. mulai kasihan bu kesiswaan sih biaya. Ya, mewakili sebagian ya. Tapi untuk di kelas kita memberi kesempatan kepada semua siswa untuk menunjukkan prestasi. Ya, kita di penjelasan kayak Dewantara ya, bahwa setiap anak adalah unik, setiap anak punya potensi sendiri-sendiri, dan tugas kita adalah memaksimalkan potensi terbaik yang ada pada siswa. Dan yang agak berat seperti yang saya alami ya, mengenalinya anak ini teh pinternya atau potensi terbaiknya di bidang apa? Kadang, nah itulah kita harus sering-sering komunikasi. Kadang curhat-curhat, kok gambarnya bagus, kan ada lombanya ya. Karena sebenarnya kan mungkin saat ditemukannya tidak selalu oleh guru sendiri loh ya. Kadang kan kalau kadang oleh bikin kartu, iya bosan gitu kan. Tapi ternyata di situ kita bisa menemukan potensi seperti itu. Kemudian yang lain bercakapan bahwa ini sekolah ini sudah bagus ya. Tidak hanya yang lokal, sudah apalagi dengan sekarang perkembangan TIK, teknologi informasi, jadi kita menjadi masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia, tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya. Nah, termasuk inilah ya, kadang satu peristiwa itu kan dikomentari oleh seluruh netizen. Dan komentar netizen itu lebih tajam sampai kita tak bisa berkata apa-apa. Kalau yang berkaitan dengan yang pendidikan dulu ya, saya mengamati aja, begini dunia global ini.
dan berbudaya lingkungan. Ya. Kita sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, Kondusif. ramah, yo, yang insya Allah. Ini visi sekolah ini luar biasa. Semua bergerak-gerak ini, ya. Dengan tadi yang kalimat tumpang itu secara teknis. Ini kan masih umum ya, masih perlu diterjemahkan lagi dalam indikator dalam langkah-langkah strategis misi-misi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dari kegiatan hari ini kita minimal merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang masih perlu kita lakukan untuk tentunya yang utama ini menuju visi misi ini tercapai visi. Tidak serta-merta ini bisa diwujudkan dalam waktu singkat ya, tapi paling tidak kita melihat ini sebagai titik tujuan. Ya. Jadi semua langkah, semua upaya menuju ke sini. Tidak ada yang berlawanan arah. Kita ingin anak berakhlak mulia. Ya. Ingat sesu. Ingat yuk. Oh yang barangkali sore. Sana pas sore Pak. Belum tentu anak soleh karena anaknya soleh. Soleh, betul. Belum tentu soleh karena bisa jadi Mahmud. Ahmad gitu kan, bapaknya soleh, anaknya Kamil gitu kan. Namanya soleh, bapak namanya. Ya jadi bapaknya soleh belum tentu anaknya soleh, tidak apa-apa. Masih dalam kerangka berakhlak mulia. Mungkin cukup pertemuan hari ini Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Ruli yang sudah luar biasa usahanya ya untuk menampilkan tampilan hari ini, dan terima kasih dukungan dari Bapak Ibu. Dan mungkin jangan bosan ya Bapak Ibu kalau diminta lagi bantuan untuk hal-hal yang lain. Ini baru bulan kedua. Masih berapa bulan? Masih dua modul, Ya, ya. baru modulnya itu masih banyak. Modul yang sudah dipelajari modul 1 tapi udah mau selesai. Modul 1 itu ada anaknya 1-1, 1-2, 1-3. Modul 1-1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. 1-2-nya Pak? Nilai dan peran bergerak. Yang ketiga visi, dan keempat budaya positif. Sedang di 1-4 sekarang budaya positif. Nah mungkin selanjutnya nanti ketemu di pendampingan individu 3 ya Pak. Siap. Saya ingin melihat perkembangan budaya positif apa saja yang ada di sini ya, yang terus dilaksanakan. Mungkin ada hal yang baru nanti sebagai berpenggerak untuk memunculkan yang dari inovasinya ya. Tapi bisa jadi mungkin di sini hal yang baru kita bisa dari budaya sekolah yang lain juga dapat. Jadi mengadopsi. Ada nama ayah ATP, ayah ATM, jadi pakai ATM apa? Amati tiru modifikasi. Suami ATP, Amati tiru. Saya modifikasi benar. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Ya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya tutup dengan nilai topik Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ininya sudah diketik yang ini, silakan Ibu diketik dulu yang di atas s.id garis miring visi CGP ya. Ketik di browsernya. Ya. Ketik di browsernya. Nanti akan muncul 3 menu pilihan di sini ya. Ada analisis visi sekolah, kemudian kalimat perumpang, dan ada visi bagian perubahan. Ada ya? Ini
Ya. Tuh berarti ulang lagi izin. Berarti di dia main. Terus. Mel, udah ada. Nah, ya. Sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini yang sudah mengisi nih. Yang sudah mengisi kalimat rumpang itu, nah ini ya. Ada, nah ini. Kalimat rumpang ini ya, yang Kita terdiri. noni sudah mengerti. Ya, sedang mengerti karena tidak pakai, nggak usah pakai nama Bu, langsung aja lah. Ya, jadi Oh, tadi ya, nami. nggak apa-apa sih sebetulnya. Kalimat rumpang ini adalah kalimat apa ya? Kalimat masa depan lah untuk membentuk sebuah visi yang ada di sekolah gitu ya. Jadi ini kelihatannya apa namanya? Berpihak kepada murid ya. Jadi kita tinggal mengisi, misalkan yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik ya. Ini diantar aja ke bawah. Nah, itu kan. Ya. Silakan diisi. Pak Adi sudah? Pak Bang? Pak Bambang? Ya. Sudah kerja Reservasinya. Paling ditandai di bagian belakang. Nama supaya berarti ya teh pakai Di belakang boleh pakai nama ya? Boleh. ada siana yang itu kata Yang mana? bahasanya gitu. Oh, sudah. Oh, ya itu. Di sini ada. yang menyebutkan tindakan Atau satu berdua itu juga apa? Nah, jadi ya kita memimpikan murid-murid yang ini ada beberapa lumayan mungkin memiliki karakter kuat seperti kejujuran, empati dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, soleh dan solehah serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Oke ya. Yang selanjutnya, kerjasama dan saling menghargai adalah kunci utama untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis dan produktif. Nah ini kalimat rumpang yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang, nah ini ya. Selanjutnya, kalau misalkan memang Bapak Ibu sudah selesai mengisi, kita isi yang kedua ya. Yang kedua, waduh, ya, kita mana ya? Ini jadi Ulangin. pengen. Nah, kita percaya. Kita percaya bahwa murid adalah, nah, kelas. Nah, di bawah. di warna biru. Kita percaya teh nomor lagi nih. Ya, nomor Jadi kanan biru. Ya, ini. Hati-hati ya. Itu. Nah, Sensitifnya. sensi pisah. Ya, nggak apa-apa belajar. Saya juga masih belajar. Santai aja ya Bu ya. Kasih warna biru boleh Pak untuk pertanyaan supaya Pertanyaannya. ya. Ini yang warna apa namanya? Ungu. Kumaha nunggu. Terus tak kanan tadi Maya dulu.
silakan ya. Nah, dikasih warna apa namanya, biru ya untuk pertanyaan. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang kuat. Ya. Kemudian pembelajar seumur hidup yang terus tumbuh melalui pengalaman dan pengetahuan baru. Ya. Pusat dari setiap upaya pendidikan yang kita lakukan dan yang belum selesai itu ya, mengembangkan potensi diri dan mencapai prestasi terbaik dalam segala bidang. Tujuan utama kita. Nanti saya menggunakan kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa ya. Pusat dari setiap upaya pendidikan yang kita lakukan dan kesuksesan mereka adalah tujuan utama. Mana yang mana? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Adalah mengembangkan. Adalah Kalau pusat menyambung. Kita percaya bahwa murid adalah pusat dari setiap upaya. mengembangkan. potensi. Bisa. Kita percaya bahwa murid adalah mengembangkan potensi bisa dan mencapai prestasi terbaik dalam segala bidang desa. Ya, sudah ini nomor 2 ya. Ini kalimat rupanya kita percaya bahwa murid Potensi adalah untuk mengembangkan. bisa ya, adalah untuk mengembangkan. Dari adalah mengembangkan lah. Iya. Adalah untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai prestasi terbaik ya. Selanjutnya nomor 3 ya. Nomor 3 ke bawah dari upaya nomor 3. Silakan diisi di sekolah, kita mengutamakan ya. Di sekolah Belajar. Kayak apa? yang inklusif dan ramah.
inklusif dan ramah bagi semua siswa. Ini Ya, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan ya pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memicu semangat siswa sandiwali ya itu aja gitu beserta tapi kami Ramah Masuk ke lingkungan. Ramah bagi semua siswa. sudah selesai ya. Jadi yang nomor 3 itu di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter yang kuat dan integritas. Ya. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memicu semangat siswa, ya, kerjasama dan komunikasi yang baik antar guru, siswa dan orang tua untuk mencapai hasil terbaik. Ya. Selanjutnya lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Inovasi dalam metode pengajaran untuk memastikan setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal. Selanjutnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk memicu semangat siswa. Jadi pertanyaan numpang yang ketiga adalah di sekolah koma kita mengutamakan. Baik Bapak Ibu semuanya yang sudah mengerti dan kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu kalimat pertamanya ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan di dulu ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya menghormati sesama dan bekerjasama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan. Dukungan dan bimbingan dari guru serta teman-teman sangat penting untuk ya. Ya, gimana tuh? tuh tadinya salah. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menghormati sesama dan bekerja sama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan. Ya. Pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Ya. Dukungan dan bimbingan dari guru serta teman-teman sangat penting untuk keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi. Setiap usaha yang mereka lakukan, baik dalam belajar maupun berinteraksi, akan membentuk karakter dan masa depan mereka. Ya. Lumayan. Kemudian, Bu Haji Wiwin, kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk menciptakan suasana kelas yang harmonis dan produktif. Ya. Dan yang terakhir, menghormati sesama dan bekerja sama adalah nilai-nilai penting dalam kehidupan. Ya. Ini untuk kalimat rumpang yang nomor 4 ya. Ada 2 lagi kalau tidak salah. Nah ini, oh sudah selesai. Ya silakan Bapak Ibu ya. Boleh teruskan ya. Bapak, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan tetapi juga proses pembentukan karakter, kemandirian dan kepemimpinan untuk menciptakan individu yang
berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang perkembangan karakter, keterampilan sosial, dan kepemimpinan yang holistik. Ya. Setiap siswa memiliki potensi yang unik yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan siswa. Ya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memberi manfaat bagi individu, tetapi juga masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah ya, kalimat rumpang ini kita isi seluruhnya ya, dan ada sebanyak 5 kalimat ya untuk kalimat rumpang. Nanti kita coba analisis apakah kalimat-kalimat ini sudah termasuk atau sudah ada di visi kita ya, visi sekolah.